Hai teman-teman semuanya. Kali ini saya Neola Amori akan mengulas karya novel Laut Bercerita. Novel dengan judul Laut Bercerita ditulis oleh Leila Shalika Chudori dan diterbitkan oleh KPG atau Kepustakaan Populer Gramedia di tahun 2017 dengan jumlah halaman 379. Laut Bercerita merupakan salah satu novel yang memperoleh penghargaan Sea Write Award pada tahun 2020 lalu. Buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh penerbit Penguin Random House dengan judul The Sea Speaks His Name. Pada novel tersebut, menceritakan tentang mahasiswa bernama Biru Laut dan teman-temannya yang menjadi gerakan aktivis mahasiswa pada masa Orde Baru. Banyak sekali aktivis yang ditangkap saat itu di Yogyakarta karena dianggap berbahaya. Penangkapan tersebut terjadi pada Biru Laut dan teman-temannya, sehingga satu persatu dari mereka hilang tanpa jejak karena adanya salah satu pengkhianat di antara mereka. 3 bulan mereka disekap dan disiksa di tempat yang terpisah oleh sekelompok lelaki tak dikenal. Kelompok tersebut mencari dalang di balik gerakan aktivis mahasiswa saat itu. Asmara Jati beserta tim Komisi Orang Hilang sudah berupaya untuk mencari orang-orang yang hilang. Akan tetapi, Biru Laut harus mati mengenaskan dengan tergeletak di bawah laut yang hening dan sepi. Lantas, apa sih isi cerita dari novel Laut Bercerita tersebut? Pada bagian pertama, kita difokuskan kepada perspektif dari Biru Laut. Biru Laut adalah seorang mahasiswa sastra Inggris semester 3 yang sangat tertarik dengan membaca buku. Ia sudah dibiasakan untuk membaca buku oleh ayahnya sedari kecil. Saat berada di kampus, ia dikenalkan oleh seorang wanita yaitu Kinan yang mengenalkannya ke organisasi bernama Winatra dan Wirasena. Biru Laut sangat ingin sekali membantu kaum kecil yang tertindas. Oleh karena itu, Biru Laut, Arifin Bramantio, Sunu Diantoro, Alex Perazon, dan Daniel Tumbuan, teman Biru Laut, bergabung ke organisasi yang bernama Winatra. Saat sedang berdiskusi, mereka didatangi oleh sekelompok intel ke markas mereka. Mereka tidak tahu siapa yang membocorkan lokasi dan rencana mereka. Tetapi satu hal yang pasti, mereka mencurigai Naratama karena sifatnya yang tidak disukai oleh banyak orang. Mereka berpencar ke arah yang berbeda. Satu persatu dari mereka disergap oleh sekelompok lelaki tak dikenal. Mereka dibawa ke tempat yang bahkan Biru Laut tak ketahui. Mereka diinterogasi pertanyaan-pertanyaan tentang gerakan aktivis mahasiswa saat itu. Mereka menerima siksaan seperti injakan di punggung, pecut listrik, dan pukulan yang diberikan oleh sekelompok lelaki tersebut. Bahkan saat berurusan dengan tinja dan kencing, matanya ditutup oleh kain apak hitam. Biru Laut sama sekali tak tahu wujud dari mereka. Tetapi hal yang mereka saat ingin ketahui ialah dalang di balik gerakan aktivis mahasiswa saat itu. Ia juga baru mengetahui bahwa ular yang ada di antara mereka adalah Gusti Suroso yang berkhianat tanpa dicurigai oleh satupun dari mereka. Pada bagian kedua, kita difokuskan kepada perspektif dari Asmara Jati, yaitu adik dari Biru Laut. Asmara Jati dan orang tua Biru Laut selalu senantiasa menunggu keberadaan Biru Laut yang tak kunjung muncul. Setiap makan bersama, mereka selalu menyiapkan alat makan Biru Laut di kursinya yang selalu kosong. Asmara Jati dan tim Komisi Orang Hilang sudah berjuang mencari jejak para orang hilang. Tetapi apalah daya, hasilnya nihil. Tak ada satupun jejak dari mereka yang hilang. Bahkan, kekasih Biru Laut yaitu Anjani sangat terlihat mengenaskan. Mereka semua terpukul akan hilangnya Biru Laut.
Namun, pada akhir kisahnya, ia dibawa oleh sekelompok lelaki tersebut dengan menggunakan mobil. Biru laut mendengarkan suara ombak yang menenangkan hatinya. Baru saat itulah ia merasakan udara segar setelah sekian lama. Bahkan, ia tak tahu tahun berapakah saat itu. Biru laut berlutut sambil mendengarkan ombak tersebut. Dan pada akhirnya, ia didorong dari tebing ke bawah laut. Ia sadar bahwa ia akan mati. Badan biru laut pun melayang-layang di bawah laut sampai tergeletak di bawah permukaan laut. Biru laut pun mati mengenaskan di bawah laut yang hening dengan disaksikan oleh ikan-ikan yang iba akan dirinya. Tema dari novel Laut Bercerita adalah perjuangan, persahabatan, percintaan, kekeluargaan, dan pengkhianatan. Alur dari novel ini adalah maju mundur. Sementara, tokoh dari Biru Laut memiliki watak yang tenang, bersemangat, pemberani, pekerja keras, serta dapat dipercaya. Latar waktu yang digunakan pada novel Laut Bercerita adalah tahun 1991 sampai dengan 2008. Latar tempat yang paling banyak digunakan adalah kampus dan desa. Ada berbagai suasana di novel Laut Bercerita, tetapi beberapa di antaranya adalah suasana menyenangkan, hening, tenang, dan sepi. Pesan moral dari novel Biru Laut adalah jangan terlalu percaya kepada orang di sekitar kita. Seperti salah satu kalimat yang diucapkan Bram pada novel tersebut. Aku hanya ingin kau paham bahwa orang yang suatu hari berkhianat pada kita adalah biasanya orang yang tak terduga. Yang kau kira adalah orang yang mustahil melukai punggungmu. Ucap Bram. Sementara, kelebihan dari novel ini adalah topik yang diangkat sangat menarik, yaitu topik tentang aktivis dan mahasiswa. Untuk kekurangannya, cerita ini harus dibaca oleh orang dewasa dengan usia 18 ke atas, karena adanya adegan dewasa dan kekerasan yang tidak layak untuk usia 18 ke bawah. Bahasa yang digunakan pun jarang didengar dan sulit dicerna. Alur cerita yang maju mundur menjadikan cerita ini sulit dipahami. Novel Laut Bercerita sangat direkomendasikan bagi kamu yang menyukai fiksi sejarah. Topik yang diangkat jarang, jadi cerita ini sangat unik. Perjuangan yang dilakukan Biru Laut dan Asmara Jati sangat menyentuh hati. Maka dari itu, disarankan untuk kalian para pembaca. Sekali lagi saya ingatkan, sebaiknya novel ini dibaca oleh usia 18 ke atas, karena adanya kekerasan dan adegan dewasa. Sekian ulasan dari novel Laut Bercerita kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Bye.